وعبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله سبحانك ربي. Setiap nabi, setiap rasul adalah guru. Nabi Adam Safiyullah alaihissalam dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bahkan diperintah sebagai materi ujian. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Para malaikat terkagum-kagum melihat ilmu Sayyidina Adam. Sehingga setelah mendengar penjelasan uraian ilmu Nabi Adam, para malaikat berguru kepada Nabi Adam. Atas dasar itulah dan atas dasar penghormatan kepada ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam, para malaikat diperintah untuk sujud menghormat, bukan menyembah. Seorang manusia yang dicipta dari tanah liat mendapatkan penghormatan malaikat karena ilmu. Inilah pangkat derajat seorang guru. Setiap nabi dan rasul adalah guru. Nabi Idris guru di bidang keterampilan. Adanya ilmu pengetahuan, hitungan, bahkan pakaian dikenal sejak zaman Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh adalah seorang guru dan beliau dikenal sebagai ahli teknokrat di bidang perkapalan. Nabi Nuh membawa umat manusia dari banjir bandang terbesar sepanjang sejarah, sehingga beliau dikenal ayahanda kedua setelah Nabi Adam. Nabi Musa adalah guru, Nabi Isa adalah guru, bahkan Nabi kita baginda Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bangga disebut sebagai muallim, guru pengajar. Setelah mendapatkan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Nabi berguru kepada malaikat Jibril. Dan kita tahu bahwa malaikat Jibril ilmunya berguru pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa di dalam kehidupan ini begitu penting seseorang mencari guru, berguru tentang kesejatian. Maka berbahagialah para guru. Jika dikatakan profesi yang paling mulia, maka pantas guru adalah profesi yang paling mulia. Tapi mohon maaf, para nabi bukan seorang profesional dalam arti mencari ma'isyah, mata pencaharian dengan gurunya. Beliau menjadikan tugas mengajar bagian dari tugas kehidupan. Maka guru yang sejati adalah guru yang tanpa pamrih, tanpa mengharap balas jasa, karena sebagai bagian dari nafasnya, bagian dari kehidupannya. Ungkapan seorang murid nakal dan tidak bisa didik dengan baik, mungkin yang paling tepat adalah murid tersebut belum beruntung mendapatkan guru yang tepat. Karena insya Allah tidak ada murid yang kemudian nakal selamanya, tetapi mungkin karena kita sebagai guru tentunya memiliki keterbatasan, kekurangan,
tidak pandai mendidik seorang anak yang nakal menjadi baik. Oleh karena itu, teruslah mengajar, teruslah mengabdi. Persoalan apakah anak ini mendapatkan hidayah atau tidak, pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak dibebani berkewajiban memberi petunjuk hidayah pada seorang, tetapi Anda hanya diberi tugas untuk menyampaikan. Inilah para nabi dan rasul, dan ini terjadi kepada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya, begitu berharapnya Nabi, umatnya, keluarganya, semuanya masuk surga, semuanya mendapatkan hidayah. Nabi begitu bersedih ketika ada keluarganya yang tidak segera mendapatkan hidayah. Beliau dengan penuh susah payah berdoa, bermunajat pada Allah. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala diingatkan, tidak usah, tidak perlu sedemikian rupa susahnya engkau mendoakan orang itu. Jika dia memang tidak mendapatkan bagian hidayah, maka bukan bagiannya. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Maka para guru sebagai pewaris perjuangan Nabi Muhammad SAW, jadikanlah baginda Nabi sebagai pedoman hidup kita, keteladanannya, akhlaknya, dan tugas mulia beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sebagai seorang murid, kita semua adalah murid, dan guru pertama kita adalah orang tua kita. Maka sebagai guru utama, jangan pernah melupakan orang tua. Mentang-mentang dia sudah lulus SMP, lulus perguruan tinggi, sementara orang tuanya nyaris tidak pernah mengenyam pendidikan. Terbersit di dalam hatinya, ana khairum minhu, saya lebih baik dari orang tua, saya lebih terdidik dari orang tua. Orang tua tidak punya ijazah, tidak pernah makan bangku sekolahan, saya terpelajar. Ini adalah warisan pendidikan iblis yang telah mengatakan lebih baik dari Nabi Adam. Maka murid yang baik, murid yang rendah hati, murid yang senantiasa pandai mengingat jasa guru-gurunya, meskipun kelak dia lebih pandai dari gurunya sendiri, lebih pandai dari orang tuanya, tetaplah seharusnya dia berkata, saya adalah murid dari beliau. Bagaimanapun kondisinya, beliau adalah guru saya. Betapa mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang telah menyatakan, aku adalah budak dari seseorang yang telah mengajariku meskipun satu huruf, bukan satu kata, bukan satu kalimat, bukan satu paragraf, tapi satu huruf. Beliau menyediakan dirinya sebagai budak. Ini murid yang terbaik. Tetapi jangan dibalik, kemudian guru meminta muridnya menjadi budaknya dengan berdalih ucapan Sayyidina Ali. Maka hak seorang guru ambillah sebagai haknya, sementara hak seorang murid ambillah sebagai haknya. Murid tetap senantiasa menghormat gurunya, sementara guru haruslah merendahkan hati kepada murid-muridnya tanpa minta dihormat, tanpa pamrih. Inilah ajaran para salafun salih. Tanpa guru siapalah kita? Man ana laulakum. Sallu ala Nabi Muhammad.